Selamat datang di perjalanan waktu yang akan mengubah cara kita memandang teknologi. Kita semua menggunakan smartphone dan laptop setiap hari. Tetapi tahukah kalian bagaimana mesin-mesin canggih ini bermula? Dari mesin raksasa sebesar ruangan hingga perangkat super tipis di saku kalian, sejarah komputer adalah kisah luar biasa tentang inovasi dan lompatan teknologi yang tak terhentikan. Bersiaplah, karena kita akan menjelajahi evolusi luar biasa ini, membedahnya ke dalam 5 generasi utama yang membentuk dunia digital kita hari ini. Kita mulai dari generasi pertama, era yang didominasi oleh teknologi yang kini terdengar asing, tabung vakum. Periode ini berlangsung dari tahun 1940-an hingga pertengahan 1950-an. Komputer generasi ini berukuran sangat besar, bahkan bisa menempati seluruh ruangan, mengonsumsi listrik dalam jumlah besar, dan menghasilkan panas yang luar biasa. Akibatnya, komputer-komputer ini sering overheating dan tidak efisien. Contoh paling terkenal adalah ENIAC yang dibangun untuk Angkatan Darat kalian. ENIAC memiliki berat sekitar 30 ton dan menggunakan 18.000 tabung vakum. Selain itu, ada juga UNIVAC 1, komputer komersial pertama yang dirilis untuk aplikasi bisnis dan pemerintahan. Meskipun primitif, komputer-komputer raksasa inilah yang meletakkan dasar bagi segala sesuatu yang kita gunakan saat ini. Lompatan besar terjadi pada generasi kedua, yang dimulai sekitar pertengahan 1950-an hingga 1960-an. Teknologi tabung vakum tiba-tiba menjadi usang dan digantikan oleh penemuan revolusioner. Transistor. Transistor jauh lebih kecil, jauh lebih cepat, lebih andal, dan jauh lebih hemat energi dibandingkan tabung vakum. Perubahan ini secara drastis mengurangi ukuran dan biaya komputer. Komputer mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL yang memungkinkan programmer membuat instruksi yang lebih kompleks dan mudah dipahami. Pada masa ini, perusahaan seperti IBM merajai pasar dengan seri komputer transistor mereka, menjadikannya lebih mudah diakses oleh perusahaan dan universitas. Inilah awal mula komputasi yang mulai masuk ke dunia bisnis secara luas. Era transistor hanya berlangsung sebentar. Pada generasi ketiga, dari pertengahan 1960-an hingga pertengahan 1970-an, inovasi datang dalam bentuk sirkuit terpadu atau yang kita kenal sebagai IC, Integrated Circuit. IC adalah chip tunggal yang mampu menampung ribuan transistor dan komponen lainnya dalam satu paket kecil. Keajaiban miniaturisasi ini membuat komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih bertenaga, dan lebih murah untuk diproduksi secara massal. Pada generasi ini, kita melihat kelahiran mini komputer yang ukurannya lebih kecil dari mainframe tetapi lebih kuat. Poin penting lainnya adalah diperkenalkannya sistem operasi. Sistem operasi memungkinkan komputer menjalankan banyak aplikasi sekaligus, sehingga efisiensi dan interaksi pengguna menjadi jauh lebih baik. Inilah masa transisi di mana komputer bergerak dari alat ilmiah menuju alat yang lebih praktis untuk pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, kita memasuki generasi keempat, dari 1970-an hingga 1980-an, yang membawa kita pada era yang paling kita kenal, komputer pribadi, PC. Inovasi kunci di sini adalah mikroprosesor. Mikroprosesor adalah seluruh Central Processing Unit, CPU, yang dimuat pada satu chip silikon tunggal. Inilah penemuan yang membuat komputer bisa muat di atas meja Anda. Produk ikonik mulai bermunculan. Pada tahun 1975, hadir Altair 8800, komputer yang mempopulerkan istilah PC. Pada tahun 1976, Apple merilis Apple I. Pada tahun 1981, IBM merilis IBM PC yang menggunakan sistem operasi MS-DOS dari Microsoft. Generasi ini juga memperkenalkan memori semikonduktor dan jaringan. Pengguna mulai bisa berinteraksi dengan komputer melalui mouse dan GUI atau Graphical User Interface yang dipopulerkan oleh Apple Macintosh pada tahun 1984. Terakhir, kita tiba di generasi kelima yang dimulai pada 1980-an dan berlanjut hingga saat ini.
Generasi ini didasarkan pada teknologi ULSI, Ultra Large Scale Integration, yang berarti jutaan komponen dapat dimuat pada satu chip. Fokus utamanya adalah kecerdasan buatan, AI, komputasi paralel, dan jaringan global. Internet menjadi fenomena global, menghubungkan miliaran perangkat. Komputer menjadi semakin kecil, semakin cepat, dan dapat melakukan pemrosesan data secara simultan. Kita melihat inovasi seperti laptop, smartphone, komputasi awan, cloud computing, dan sistem AI yang semakin canggih. Generasi kelima adalah tentang membuat komputer menjadi lebih cerdas dan lebih terintegrasi ke dalam kehidupan kita, menghasilkan perangkat yang memiliki kemampuan penalaran dan pengambilan keputusan seperti manusia. Sungguh perjalanan yang menakjubkan. Dari mesin uap pada abad ke-19, tabung vakum sebesar ruangan, hingga mikroprosesor yang mampu memuat miliaran transistor. Setiap generasi telah membangun di atas fondasi sebelumnya, menghasilkan perangkat yang hari ini menjadi perpanjangan tangan kita. Evolusi tidak berhenti. Dengan munculnya komputasi kuantum dan kemajuan pesat AI, kita hanya bisa bertanya-tanya, inovasi luar biasa, apalagi yang akan kita saksikan dalam generasi komputer berikutnya. Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan sejarah ini. Sampai jumpa di kisah teknologi berikutnya.